Yang kedua Ustaz, yang kami pengen tanyakan, apakah qada dan qadar itu bisa dirubah? Karena itu udah ketentuan Allah, tapi ada ulama yang menyatakan qada dan qadar itu bisa dirubah. Karena Allah itu tergantung dari prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Serahkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi min Allah taala, baik yang menimpa kita maupun yang baik menimpa kita, itu semua adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tatkala takdir itu bisa dirubah atau tidak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, takdir ketika kita masih di perut ibu, maka itu terjadi peniupan roh. Ketika peniupan roh, maka disitulah ditulis qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka penulisan ketika kita usia 4 bulan di kandungan ibu itu namanya qada, rencana Allah. Terjadi di dunia itu namanya qadar. Jadi apakah qada dan qadar itu bisa dirubah? Kan seperti itu. Qada dan qadar itu masih bisa dirubah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka qada itu bisa dirubah dengan kita mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan bahwa qala al-asli wa man al-iman bi taqdir qala ta'ala qad khairu wa sara qabla al-khuluq qul qad jami'al kainati bi qada'i wa qadar wa huwa muridan na'am. Tatkala kita semua masih di alam roh, maka itu sudah dituliskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di dunia itu namanya qadar. Maka qada itu, ketentuan Allah itu masih bisa dirubah dengan upaya kita berikhtiar, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qada yang masih bisa dirubah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kembali bahwa qada dan qadar berarti bisa dirubah dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak bisa dirubah, maka itu sifatnya jadinya qadariyah. Seperti salah satu contoh, karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Berarti kita tinggal duduk saja, duduk manis. Kalau dapat rezeki ya pasti rezeki datang. Tapi kalau takdirnya tidak dapat rezeki ya tidak mungkin dapat. Kan seperti itu. Nah, tapi mungkin tidak. Kalau orang duduk di atas sajadah dari pagi sampai pagi lagi, kemudian uang datang sendiri, mungkin tidak? Tidak mungkin. Tapi harus ada ikhtiar. Seperti itu. Oleh karena itu, ketika orang duduk dari pagi sampai pagi lagi, itu kemudian kita karena ngapain kita kerja, ngapain kita berdoa, karena kita semua sudah ditakdirkan seperti ini. Nah, berarti namanya orang itu tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar.
ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau orang tersebut, kaum tersebut, pribadi orang tersebut bisa merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka orang itu bisa merubah dirinya sendiri. Menyambung kepada yang tadi, yang pertama, tatkala orang itu muslim, kemudian menjadi kafir, kemudian menjadi muslim lagi, kan seperti itu, menjadi muslim lagi. Apakah itu termasuk murtad atau tidak? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia muslim atau dia tadinya non muslim lalu masuk ke agama Islam, berarti dapat keuntungan hidayah dari Allah. Lalu dia kafir lagi, non muslim lagi, nah berarti dia murtad. Tatkala dia murtad, di perjalanan murtad lalu dapat berdoa, lalu dia masuk Islam kembali. Di akhirnya dia Islam, maka berarti dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala murtad itu orang itu muslim lalu non muslim, berarti murtad. Nah, di dalam perjalanan murtad, apalagi kita semua kan agamanya agama turunan, apa aja? Turunan kan? Orang tuanya Islam, anaknya lahir, bikin kartu keluarga, pasti agama Islam ikut-ikutan. Setelah dia dewasa, lalu bergaul, berpikir, oh Islam gak logis begini, sehingga dia masuk ke agama yang lain. Tatkala dia berpikir bertemu dengan orang lagi, lalu dikaji lagi, ternyata yang benar adalah Islam. Nah, berarti itu kan melalui satu penelitian, sehingga yang bersangkutan memeluk agama Islam itu berdasarkan salah satu penelitian dan keyakinan di dalam hati, sehingga melaksanakan ibadahnya mantap. Seperti itu. Kalau kita mancing dingin terus belajar, tapi kalau orang yang berdasarkan satu penelitian, berarti belajar dulu, dipahami terus masuk. Makanya lebih giat mereka daripada kita, karena kita sih sadar tidak sadar sudah beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu termasuk takdir, termasuk qada dan qadar tidak, itu termasuk daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus didasari dengan keinginan hati, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita semua senantiasa dekat dengan Allah, bisa merubah kita semua menjadi lebih baik lagi, dan kita pun akan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya yakin majelis ini, kita duduk bersama ini akan dimudahkan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dikumpulkan oleh Allah dan akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Ada lagi? Cukup. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudah masuk Isya.